Oke, perkenalkan kami berdua di sini mewakili dari divisi ITS. Nama saya Hadi. Ya, nama saya Aldore. Nah, saat ini kami akan menyampaikan satu topik terkait dengan the future of technology and Bibles. Nah, kami akan menyampaikan secara bergantian. Saya akan memulainya. Uh, AI, Future of Technology and of Bible. Tahun 2022, 1 tahun yang lalu, pada acara perayaan ulang tahun Sabda ke-28, saya berdiri di sini bersama dengan rekan-rekan teman-teman semua di Salah Bagas Sabda, menyampaikan satu topik yang penting, yang besar bagi kami, yaitu topik terkait dengan Smart Bible. Dan selama tahun 2022 hingga tahun 2023 ini, selama 1 tahun, kami melihat ada perkembangan yang signifikan selama 1 tahun ini. Perkembangan dari sisi internal ketika kami melakukan riset and development terkait dengan teknologi maupun dari teknologi yang dari luar. Bukan hanya Smart Bible, yang lebih penting adalah AI. Mulai tahun ini kami banyak mengembangkan terkait dengan AI, terkait dengan dataset, terkait dengan teknologi yang ada. Smart Bible itu sebenarnya sudah ada sekitar tahun 2017. Sabda resmi meluncurkannya, dan hingga dari saat itu hingga sampai saat ini kami terus memperjuangkan dan mengerjakan itu. Dan ini tidak akan berhenti sampai sini saja, akan dilakukan terus-menerus sampai perkembangan teknologi ada. Smart Bible itu adalah salah satu konsep atau pengertian yang kami ambil untuk kami terus memperjuangkan sistem studi Alkitab. Smart Bible itu mempunyai pengertian dari huruf smart itu sendiri. Smart Bible itu adalah Study Bible, Smart Bible itu adalah Media Bible, Smart Bible itu adalah AI Bible, Smart Bible itu adalah Relational Bible, Smart Bible itu adalah Tech Bible, dan Smart Bible itu adalah Social Bible. Dan di sini ada yang lebih penting dari yang penting dari apa yang saya sampaikan, yaitu ada AI Bible di tengahnya, bagian A. Dan ini yang sedang kita perjuangkan untuk saat ini. Bukan hanya smart saja, tetapi kami ingin menjadikan Alkitab Pintar itu semakin pintar, dari smart menjadi smarter. Dan tentu saja ketika menjadi smarter itu harus didukung, ditenagai juga dengan AI. Smarter itu sendiri punya pengertian E dan R dan R. E extended berarti langkah berikutnya, hal-hal berikutnya yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, yang harus disiapkan, yaitu terkait dengan data, resources, fitur-fitur, integrasi bahan-bahan dalam berbagai macam platform maupun teknologi. Lalu R&D, yaitu lompatan berikutnya yang akan kita pikirkan bukan hanya untuk jangka waktu yang pendek, tapi jangka waktu yang lebih panjang lagi terkait dengan research and development, yaitu mempersiapkan data-data, dataset, tools, algoritma, teori, dan berbagai infrastruktur untuk mendukung kita membuat smarter Bible. Dan kami percaya bahwa Smart Bible adalah Alkitab masa kini dan masa depan. Dan kami terus memperjuangkan itu. Dan kami melihat dari waktu ke waktu perkembangan teknologi juga semakin nyata. Dulu mulai dari desktop hingga laptop, internet, mobile, cloud, dan hingga pada saat ini AI. Dan itu juga didukung oleh perusahaan-perusahaan besar yang mendukung perkembangan teknologi tersebut. Tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana Smart Bible juga harus relevan dengan perkembangan zaman itu. Mulai dari desktop kita mengembangkan software Sabda. Kita dari internet kita mengembangkan situs Alkitab Sabda, situs yang berbasis web. Lalu aplikasi mobile dengan berbagai macam variasinya untuk melakukan studi Alkitab. Lalu ada chatbot, lalu ada Google Assistant, dan yang lain-lain. Hingga pada saat ini kita pun akan terus melihat perkembangannya. Bagaimana Smart Bible itu terkorelasi juga dengan AI. Nah, kami percaya bahwa smarter, Alkitab yang semakin pintar, harus digabungkan dengan AI, harus ditenagai dengan AI. Dan semuanya itu dasarnya adalah biblical computing. Biblical computing memampukan kita membuat smarter Bible plus AI, karena di dalamnya mengandung engine algoritma yang mendukung biblical study system.
Kami berpikir AI menjadi kesempatan untuk perkembangan sistem studi Alkitab dan mendukung pelayanan digital. AI dan sistem studi Alkitab. AI adalah tools dan cara baru, dan kami menganggap itu asisten baru. Mengapa? Dalam teknologi, kami berpikir bahwa proses akan menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan memungkinkan diakses dalam berbagai macam platform. Bahkan juga bisa mengembangkan dengan cara-cara baru untuk melakukan studi Alkitab yang lebih kreatif, yang lebih inovatif. Dan kami membuat AI yang assisted, yang diasistenkan, yang enhance, yang dilebihkan untuk melakukan studi Alkitab. Terkait dengan sistem studi Alkitab lainnya, data Alkitab dan Biblika yang bervariatif dan multidimensi dan besar. Kami melihat bahwa data Alkitab dan data Biblika itu sangat besar. Maka harus digabungkan, harus terkorelasi, harus terintegrasi, terkait sehingga memungkinkan untuk mempelajari satu bahan ke bahan yang lainnya. Lalu ada large language model, di mana kita bisa belajar terkait dengan bahasa, ucapan, teks dari berbagai macam sumber bahasa suku, bahasa daerah, bahasa Indonesia, yang memungkinkan untuk bisa belajar lebih lanjut, lebih detail. Lalu pencarian dari studi Alkitab yang lebih canggih, dan lebih lagi bisa bermultimedia, multiformat, dan multi-channel. Kami juga bisa melihat AI dan untuk pelayanan digital. AI untuk melengkapi yang melayani. Kami masih percaya kami menjadi katalisator, fasilitator, dan infrastruktur untuk pelayanan digital. Supaya gereja-gereja bisa memakai pelayanan digital untuk melayani jemaat, untuk melayani gereja. Lalu membangun sistem, menciptakan konten yang baru secara otomatisasi. Dan itu bisa menciptakan untuk membangun sistem pendidikan dan akademi untuk belajar bahan-bahan kekristenan dan studi Alkitab. Dan bahkan juga pustaka Biblika dan kekristenan. Nah, kapan memulainya? Saya pikir sekarang juga harus memulai. Sabda sudah memulai dengan beberapa proyek yang sedang kita kembangkan. Dan Aldo akan menjelaskan. Ya, untuk yang saat ini yang sudah kita lakukan itu ada beberapa. Seperti contohnya ada chatbot Sharon, Bible Answerman, Sabda Pustaka, AI Kitab, MMS, dan lain-lainnya. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Chatbot Sharon, atau kita bisa sebut juga chat dengan Alkitab, ini memungkinkan kita untuk belajar lebih lanjut tentang Alkitab, berinteraksi langsung dengan Alkitab. Kalau sebelumnya kita mengenal Sabda Bot, kita meminta Yohanes 3:16, dia langsung memberikan Yohanes 3:16. Tapi ketika kita menggunakan Sharon ini, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Alkitab. Kita minta bukakan Yohanes 3:16, dia akan menjawab seperti kepada teman sendiri. Ya, saya akan bukakan Yohanes 3:16 kepada kamu dengan isian seperti ini. Nah, bisa belajar lebih lanjut mengenai Alkitab lebih lanjut. Nah, ada Bible Answerman. Kita juga bisa, kita sudah membuat aplikasi chatbot berbasis AI yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam melakukan studi Alkitab lebih lanjut, mencari informasi kekristenan lebih dalam lagi. Hampir sama kayak Sharon, tapi kalau Bible Answerman ini lebih membuat platform Android sendiri, lebih lanjut lagi. Jadi kita bisa menanyakan apapun yang tentang kekristenan maupun tentang Alkitab ya. Ada Sabda Pustaka. Ini merupakan suatu library yang baru yang kita buat bersama dengan AI. Kita bersama dengan AI membuat satu file dari transkrip yang ada, kita buat summarize, kita buat deskripsi, kita buat keyword dan question dan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dari summarize tersebut. Kita bisa lihat banyaknya pustaka yang bisa kita buat bersama dengan AI. Ada AI Kitab juga yang telah kita buat untuk kita melakukan studi berpasal. Jadi dari Chrome extension kita membuat studi berpasal. Misal dari Matius 1 kita ingin membuat ringkasan topik-topiknya apa, nama orang dan tempat, apapun ya, dari situ bisa kita lakukan bersama-sama dengan AI. AI akan mempermudah kita, pekerjaan kita akan mempermudah ke dalamnya apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Ada juga kita telah melakukan MMS bahasa suku. Nah, ini merupakan satu model dari Meta yang digunakan untuk membuat transkrip maupun audio dari audio
yang ada maupun dari teks-teks yang ada gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari hal-hal tersebut dan lain sebagainya yang telah kita buat bersama-sama sebelumnya ketika di acara Anet kemarin bersama-sama dengan sahabat-sahabat sabda di AI Labs. Oke, untuk kedepannya kita ingin membuat Magics, hyper integrate studi sistem dengan yang lain, academic learning system, dan sistem studi suku yang lebih lanjut, bukan hanya terbatas di situs-situs, bukan terbatas di teks-teks maupun ke media-media yang lain. Jadi lebih lengkap, lebih terintegrasi dengan satu yang lain gitu. Tuh. Nah, untuk itu IT for God kita menanamkan ini itu suatu semangat. Kita percaya bahwa teknologi adalah dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita percaya juga AI ini merupakan generasi dari teknologi berikutnya. Kita masih untuk kita percaya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, terima kasih.